Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Elsa Indriani, Rika Amalia, Raihan, Ratu Widiawati, Siska Ratnasari, dan Yunika Mahli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program konversi bilangan untuk mata kuliah struktur data. Baik, langsung saja. Saya Ratu Widiawati. Sebelum masuk ke pembahasan konversi bilangan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai sistem bilangan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem bilangan. Di sini, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasarnya yaitu sistem bilangan dikarakteristikan oleh basis data, absolute digit, dan posisi value. Untuk penulisannya yaitu A dikali B pangkat N, di mana A yaitu absolute digit, B yaitu base atau basis data, dan pangkat N-nya yaitu posisi value. Dan basis yang digunakan oleh sistem bilangan ini tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Di sini ada 4 sistem bilangan yang sering kita gunakan, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan desimal. Apa sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal yaitu bilangan yang menggunakan basis 10 angka, di mana angkanya yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Dan perlu jadi catatan, untuk bilangan desimal ini disebut juga bilangan berbasis 10 ya. Untuk contoh penulisan yaitu, jika kalian menemukan angka atau bilangan yang di sampingnya itu ada kurung buka 10, maka itu merupakan bilangan desimal, di mana 10-nya itu menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal. Dan untuk dasar penulisan pada sistem bilangan desimal yaitu A dikali 10 pangkat N. Kemudian untuk bentuk bilangan desimal yaitu dapat berupa integer atau bilangan bulat ya, dan pecahan. Dapat juga ditulis dalam bentuk eksponensial yaitu di mana ditulis dengan mantisa dan eksponen. Di sini ada contoh penulisannya yaitu angka 1, 2, 3, 4, di mana 0,1234-nya ini merupakan mantisa dan 10 pangkat 4-nya ini merupakan eksponen. Baik, selanjutnya yaitu bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya menggunakan basis 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut dengan bilangan berbasis 2. Contoh penulisannya di sini 1001, di sampingnya dalam kurung 2. Karena biner ini berbasis 2, maka angka 2 yang dalam kurungnya itu menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal. Bilangan biner juga biasa disebut dengan istilah bit atau binary digit. Untuk pengelompokan biner dalam sebuah komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Beberapa kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII atau singkatan dari American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 byte seperti yang bisa kalian lihat di layar, yaitu 2 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu bilangan oktal.
Berbeda dengan bilangan desimal dan bilangan biner, untuk bilangan oktal ini yaitu bilangan berbasis 8 ya, yang menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk contoh penulisannya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu di sini sebagai contoh 27, di sampingnya ada 8 di dalam kurung. Nah, dikarenakan oktal ini berbasis 8, maka 8 di dalam kurungnya itu menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal. Baik, selanjutnya yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal yaitu bilangan yang berbasis 16, di mana bilangan ini menggunakan 16 buah simbol, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian dilanjut huruf A, B, C, D, E, dan F. Jadi, untuk huruf A sampai dengan huruf F ini merupakan simbol untuk mengganti angka 10 sampai 15. Untuk contoh penulisannya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya ya. Bedanya di dalam kurungnya itu untuk heksadesimal yaitu 16. Kenapa 16? Karena heksadesimal ini bilangan berbasis 16, maka 16-nya itu menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai konversi bilangan akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ratu. Nah, di sini dengan saya Elsa Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke biner, ke oktal, dan ke heksadesimal. Nah, konversi bilangan desimal ke biner. Dengan menggunakan rumus perhitungan konversi bilangan desimal ke basis lainnya, kita bisa lakukan sebagai berikut. Contoh, 67/10 sama dengan titik 2. Nah, di sini ditanya langkah-langkahnya untuk mencari jawabannya adalah langkah-langkah pertama, kita bagi 67 dengan 2, didapat bilangan bulat hasil bagi adalah 33 dengan sisa hasil bagi adalah 1. Atau dengan kata lain 67 sama dengan 2 dikali 33 ditambah 1. Selanjutnya, bilangan bulat hasil bagi tersebut 33 kita bisa dibagi dengan 2 lagi. 33/2 sama dengan 16. Sisa hasil bagi sama dengan 1. Kemudian kita ulangi lagi, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sisa hasil bagi adalah 0. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi langkah tersebut dengan sampai dengan bilangan bulat hasil bagi sama dengan 0. Setelah itu kita tulis sisa hasil bagi mulai dari bawah ke atas. Dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa 67/10 sama dengan 1,000011/2. Nah, di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke oktal. Dengan rumus yang sama seperti bilangan biner, kita bisa lakukan juga untuk bilangan berbasis 8 atau oktal. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, kita bagi angka 67 dengan 8, maka hasilnya 8, hasilnya 3. Lalu, angka 8 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 0. 3, terakhir, 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya 1. Dengan demikian, hasil bagi perhitungan didapatkan adalah 67/10 sama dengan 108/8. Anda juga dapat menggunakan fungsi mikroskop Excel DEC 20CT untuk konversi bilangan desimal ke oktalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Seperti halnya dengan bilangan biner dan oktal, kita pun akan menggunakan teknik perhitungan yang sama. Contoh, 67/10 sama dengan 16. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama 67 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya 3. Lalu angka 4 dibagi 16, sisanya 0 sama hasilnya 0, sisanya 4. Dengan demikian, dari hasil perhitungan yang didapatkan adalah 67/10 sama dengan 43/16. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai konversi bilangan desimal ke biner, ke oktal, dan ke heksadesimal. 2. Untuk konversi bilangan biner ke desimal, oktal, dan heksadesimal. A. Konversi bilangan biner ke desimal.
Untuk melakukan konversi dari bilangan biner atau bilangan berbasis lain 10 ke bilangan berbasis 10 dalam kurung desimal, maka Anda tinggal mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dari basis mulai dari yang paling kanan. Contoh 10, 110 pangkat 2 di bawah sama dengan titik-titik pangkat 10 di bawah. Langkah-langkah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu ada 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu ditambahkan hasilnya menjadi 22 pangkat 10 di bawah. Lalu B, ada konversi bilangan biner ke oktal. Untuk melakukan konversi bilangan biner ke oktal, lakukan setiap 3 digit menjadi sebuah angka oktal dimulai dari bagian paling kanan. Contoh 10, 110 pangkat 2 di bawah sama dengan pangkat 2 di titik-titik pangkat 2 8 di bawah. Langkah-langkah pertama-tama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 digit biner 10 dan 110. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal, sehingga didapatkan 10, 110 pangkat 2 di bawah sama dengan 26 pangkat 8. Lalu C, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksadesimal mirip dengan konversi biner ke oktal, hanya saja pembagian kelompok terdiri dari 4 digit biner. Selain itu, untuk nilai 10, 11, 12, sampai 15 diganti dengan huruf A, B, C, sampai dengan F. Langkah-langkah pertama-tama bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4 digit biner, 11 dan 1010. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal, sehingga didapat 111,010 sama dengan 3A pangkat 16. 3. Konversi bilangan oktal ke desimal, biner dan heksadesimal. A. Konversi bilangan oktal ke desimal. Untuk konversi oktal ke biner, Anda perlu mengalihkan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Contoh 365. 8 sama dengan berapa oktal? Langkah-langkahnya untuk melakukan konversi bilangan oktal ke bilangan berbasis 10 dalam kurung desimal, lakukan dengan mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya dari basis mulai dari yang paling kanan. Dan di sini terlihat ada angkanya dalam kurung 5 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 5, dalam kurung 5 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 48, dalam kurung 3 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 192. Dengan jumlahnya 365 sama dengan 245. B. Konversi bilangan oktal ke biner. Cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke oktal. Setiap digit oktal akan langsung dikonversi ke biner lalu hasilnya digabungkan. Langkah-langkah pertama-tama, hitunglah 5 sama dengan 101. Lihat cara konversi dari desimal ke biner. Lalu hitung 4 per 8 sama dengan 102 sehingga dia dapat 5048 10110002. Konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Ada dua cara sering digunakan untuk konversi oktal ke heksadesimal. Cara pertama, konversi dahulu bilangan oktal ke desimal, lalu dari bilangan desimal tersebut dikonversi lagi ke heksadesimal. Cara kedua adalah dengan konversi bilangan oktal ke bilangan biner, lalu dari bilangan biner konversi lagi menjadi bilangan heksadesimal. Cara kedua merupakan cara yang paling sering digunakan. Dan di sini ada contohnya, 365 sama dengan berapa? Langkah-langkahnya. Konversi bilangan oktal menjadi bilangan biner. 365 sama dengan 11, 110, 101, 2.
Angka 3, 6, dan 5 dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Kemudian bilangan biner tersebut dikelompokkan setiap 4 digit dimulai dari yang paling kanan. Selanjutnya 4 biji tinda transformasikan menjadi heksadesimal. 11, 110, 101 per 2 sama dengan F5 per 16. Baik, di sini di nomor 4 ada konversi bilangan heksadesimal. Untuk yang pertama ada konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Untuk konversi heksadesimal ke desimal, lakukan dengan mengalihkan digit bilangan heksa dengan pangkat bilangan 16 dari kanan ke kiri mulai dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk contohnya di sini ada F5 pangkat 16 berapa 8. Untuk langkahnya di slide sudah dijelaskan ya. 5 dikali 16 pangkat 0 10 sama dengan 5. 15 dikali 16 pangkat 1 per 10 sama dengan 240. Kemudian 5 dengan 240 ditambahkan, maka hasilnya jadi F5 16 sama dengan 245. Untuk yang kedua ada konversi bilangan heksadesimal ke biner. Cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke heksadesimal. Setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke biner, lalu hasilnya dipadukan. Contohnya, F5 pangkat 16 sama dengan berapa 2. Untuk langkah-langkahnya, pertama-tama hitung F16 sama dengan 1, 1, 1, 1, 2 dalam kurung F16 sama dengan 15, 10 sama dengan 1, 1, 1, 1, 2. Lihat cara konversi dari desimal ke biner. Lalu hitung 5, 16 sama dengan 0, 1, 0, 1, 2. Harus selalu dalam 4 digit biner. Bila nilai hasil konversi tidak mencapai 4 digit biner, maka tambahkan angka 0 di depan hingga menjadi 4 digit biner. Kemudian didapat F5 16 sama dengan 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini ada tabel untuk heksadesimal F sama dengan 1, 1, 1, 1. Ini untuk yang binernya. Kemudian untuk yang kelima, untuk heksadesimal 5 sama dengan 0101 biner. Yang ketiga ada konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Untuk konversi heksadesimal ke oktal mirip dengan cara konversi oktal ke desimal. Lakukan konversi heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu dari biner ke konversi lagi ke oktal. Di sini untuk langkah-langkahnya ada konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. F5 16 sama dengan 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Angka F dan 5 dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Kemudian bilangan biner tersebut dikelompokkan setiap 3 digit dimulai dari yang paling kanan. Selanjutnya 3 digit biner transformasikan menjadi oktal. Maka hasilnya 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2 sama dengan 365, 8. Nah, di sini saya akan membacakan untuk coding program konversi bilangan. Yang pertama seperti biasa kalian ketik include dulu con.io, include iostream dan Windows. Di sini untuk pertama pakai void pilihan tanda buka kurung dan tutup kurung, void header, memakai cout ya, dan jangan lupa memakai indl untuk penutup di akhirnya. Nah, di sampingnya itu ada hasil dari codingan yang udah di-run. Cuma ini belum semuanya ya. Jadi masih ada lanjutannya.
Selanjutnya di slide kedua, integer hasil 100, integer bilangan, integer sisa, integer X. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja cara codingannya. Di sini dia pakai cout while dan jangan lupa pakai return di bawahnya. Selanjutnya di slide ketiga masih sama kayak slide kedua tadi, kalian bisa tinggal ketik ulang. Cuma di sini nama ininya desimal tuh oktal. Kalau yang tadi desimal tuh binary. Jangan lupa di return. Lalu selanjutnya di slide keempat, cout hasil hexadesimal while X switch. Nah, di sini yang ngebedain dia pakai switch case 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan jangan lupa pakai break lalu titik koma. Selanjutnya di slide ke-5, di sini juga masih sama kayak yang di slide slide 3. Selanjutnya ini bisa kalian lihat aja ya yang di slide 5 karena dia masih sama kayak yang di slide 3, cuma bedanya cout masukkan bilangan biner, cout hasil desimal gitu. Nah, ini di sini dipakai sein, bukan pakai INDL, kecuali yang hasil desimal itu. Terus di slide 6, di sini juga pakai switch case. Dia juga ada cara untuk bilangan heksanya ya. Di slide 7, while C lebih besar dari 10, tutup kurung, desimal pangkat kali B pangkat kali sama dengan 16. Di sini yang ngebedain itu ada kalian tambahin coba lagi, void pilihan char, koma, coba lagi. Selanjutnya di slide 8 pakai else if. Di sini pakai else if buat milih. Jadi kalau kalian ngetik B kecil atau B besar, dia tetap bisa keluar bisa ngeran gitu codingan yang kalian ketik, bisa keluar mau pakai B kecil atau B besar gitu. Terus di situ dia pakai butuh untuk balik lagi ke codingan kalau kode yang kalian masukkan salah. Codingan sih keren. Lalu selanjutnya dia pakai if sama else if. Di slide 9 juga sama, ada else system CLS, cout kode yang Anda masukkan salah, dan goto untuk coba lagi. Lalu void main pilihan penutup kurawa. Nah, di sini di slide selanjutnya ada tampilan program konversi bilangan biner lanjutan dari yang atas tadi. Seperti itu hasilnya. Jadi program konversi bilangan kelompok 5 struktur data A, desimal ke biner, oktal, heksadesimal, biner ke desimal, oktal, heksadesimal, dan selanjutnya masukkan pilihan, misalnya pilihannya B, masukkan bilangan binernya, misalnya 100 itu hasil desimalnya 4, hasil oktalnya 4, hasil heksadesimalnya 4. Ingin coba lagi ya atau tidak gitu. Masih selanjutnya masukkan bilangan oktal 100, hasil desimalnya 64, hasil binernya 1 juta, hasil heksadesimalnya 40. Yang terakhir bilangan heksadesimalnya 100, desimalnya 256, binernya 1 juta, oktalnya 400. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.